I got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. Selamat sahabat semuanya. Selamat datang di kelas Sekolah Sahabat Kindergarten Gereja Mount Moriah. Perkenalkan dulu ya, nama ibu guru adalah Priscilia. Sekarang kita semua bilang sama-sama yang keras sekali. Hai, sambil tangannya kanan kiri ya. Yuk. Hai, halo, selamat pagi. Selamat pagi, nggak dengar, kurang keras suaranya. Hai, nah oke, udah bagus. Nah, hari ini siapa aja nih yang sudah hadir, udah nonton nih? Coba ya, kita absen satu-satu ya. Mana nih, Reina? Reina mana? Hai Reina. Kalau Ozora mana ya? Itu dia Ozora. Wilbert? Mana Wilbert? Hai. Kalau Edson sama Kaden mana ya? Hai semuanya. Terus Kai sama Elis. Mana Kai sama Elis? Hai Kai, hai Elis. Terus Jocelyn, Hayden dan Evelyn. Mana semuanya? Hai. Lalu yang terakhir teman kita satu lagi siapa ya? Mikael mana ya? Hai Mikael. Nah, selamat datang ya teman-teman yang lain. Siapa namanya satu-satu? Salam kenal. Hai teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran Sekolah Sahabat hari ini, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami semua. Kami sehat Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesehatan yang telah kami punya. Sekarang kami mau mendengarkan cerita. Tuhan berkati kami ya. Dalam nama Yesus, amin. Sekarang Bu Guru mau nanya nih, siapa yang punya tempat favorit di rumah? Tempat favorit itu adalah tempat yang paling kita suka. Kita suka kalau ada di sana. Di mana coba contohnya? Kalau Bu Guru suka di kamar, ya di kamar. Yang lain di mana? Suka di mana? Ada yang suka di kamar main mungkin ya? Atau di kamar mandi? Siapa yang suka mandi? Pasti suka di kamar mandi ya kan? Terus di mana? Yang suka makan? Pasti suka di ruang makan, di meja makan ya? Terus yang suka main-main bola? Main layangan di mana? Di taman ya? Pasti kalian semua masing-masing punya tuh tempat favorit, tempat kesukaan. Nah, sama kayak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu juga punya tempat tenang, tempat favorit, tempat kesukaannya loh. Tahu nggak ya kita semua di mana sih tempat kesukaannya Tuhan Yesus? Nah, tempatnya itu gelap. Burung-burung masih tidur. Terus jangkrik masih berbunyi krik 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 krik. Coba bunyi jangkrik gimana? Teman-teman tahu nggak jangkrik itu apa dulu? Jangkrik itu ini dia. Lihat nih jangkrik. Siapa yang pernah lihat jangkrik itu kayak gimana? Pernah lihat nggak beneran jangkrik itu? Takut nggak? Jijik nggak? Enggak ya. Itu kan ciptaan Tuhan juga. Nah, oke, kita lanjut ya. Bayangin kita tadi berada di tempat favoritnya Tuhan Yesus yang masih gelap, masih kedengaran suara jangkriknya. Masih pagi-pagi banget, matahari belum bersinar sama sekali. Kita pasti belum pada bangun, kita masih pada bobok, ngorok. Siapa yang udah bangun sebelum matahari bersinar? Pasti nggak ada ya, semuanya tidur ya, masih pada tidur kan, tidur lelap. Nah, mungkin itu sekitar di jam 4 pagi. 4 gimana 4? 1, 2, 3, 4. Nah, lanjut ceritanya. Mungkin sekitar jam 4 pagi. Masih gelap, tapi Tuhan Yesus itu sudah bangun dan jalan lewat pedesaan-pedesaan. Terus naik ke bukit-bukit. Nah, ada yang tahu nggak bukit itu apa? Nih dia bukit. Tinggi-tinggi
Tuhan Yesus jalan terus sampai di tepi gunung, yaitu di bukit tadi. Jalan. Nah, di sana adalah tempat favoritnya Tuhan Yesus. Untuk apa Tuhan Yesus ke sana? Tuhan Yesus suka tempat yang sunyi, tempat yang tenang untuk berdoa kepada Allah Bapa. Nah, jadi setiap pagi Tuhan Yesus bangun pagi-pagi sekali sebelum semua orang lain pada bangun. Tuhan Yesus ke tempat itu untuk berdoa. Kenapa harus ke tempat itu? Kenapa Tuhan Yesus sukanya cuma tempat itu? Karena di situ Tuhan Yesus bisa berdoa dengan tenang. Nah, pas berdoa harusnya kita doain apa aja? Apa aja ya? Kita bilang sayang dan berterima kasih sama Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan udah jaga terus kita. Terus kita juga minta ampun kalau kita udah berdosa, kita udah ngelawan mama papa, kita nggak mau belajar, malah nangis-nangis, teriak-teriak, bikin mama papa kesel ya. Terus kalau kita nakal, kita marah, kalau kita kasar, pukul adik, boleh nggak ya? Boleh ya. Jadi itu bisa bikin Tuhan Yesus juga sad. Kalau kita sudah bikin Tuhan Yesus sad, artinya kita sudah berdosa loh teman-teman. Jadi kita harus berdoa, kita harus minta ampun. Tuhan Yesus ampuni ya. Setelah kita bilang, Tuhan Yesus terima kasih udah sayang, terima kasih udah kasih kesehatan hari ini. Terus kita minta ampun. Nah, habis minta ampun, kita bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kita butuh ditolong apa? Contohnya misal kita lagi sakit, kita berdoa, Tuhan Yesus kita mau ditolong untuk sakitnya, supaya sakitnya cepat sembuh. Yang lagi sedih, yang lagi happy juga, atau yang lagi takut, semuanya bisa datang ke Tuhan Yesus untuk berdoa, minta tolong. Juga kita mungkin bisa minta tolong Tuhan Yesus hari ini bantuin ya, supaya kita bisa bantuin papa mama jadi anak yang happy, jadi anak yang ramah. Jadi kita bisa bikin papa mama happy. Nah, nanti Tuhan Yesus yang mendengar doa kita pasti akan jawab. Tuhan Yesus itu dengar doa kita semua loh. Meskipun kita nggak ngomong langsung sama Tuhan Yesus, tapi kita tetap berdoa. Kita pasti percaya bahwa Tuhan Yesus akan mendengar dan menjawab doa kita. Nah, kalau sudah dijawab doanya, kita senang nggak? Gimana wajah happy-nya? Nah, begini. Smile. Mana smile-nya masing-masing nih? Tunjukin giginya. Mana? Good job. Oke. Nah, kayak lagi kalau misalkan kita happy ulang tahun gimana? Happy ulang tahun. Kita happy kan ya? Dapat kue, dapat hadiah. Apalagi dijawab doanya sama Tuhan Yesus, kita lebih happy. Nah, Tuhan Yesus juga begitu. Setelah berdoa pagi-pagi, Allah Bapa di surga mendengar suara Tuhan Yesus. Doa Tuhan Yesus jadinya Tuhan Yesus dapat kekuatan untuk memulai harinya. Jadi semangat setelah berdoa. Terus siangnya Tuhan Yesus akan memulai semua kegiatannya, yaitu mengajar. Mengajar apa teman-teman? Tentunya Tuhan Yesus mengajar Alkitab. Siapa yang tahu gambar Alkitab gimana? Nih dia ya, gambar Alkitab. Nah, teman-teman rajin nggak baca Alkitab selama kita di rumah aja? Harus rajin ya, mendengarkan mama papa bilang apa. Terus Tuhan Yesus nggak cuma ngajar, tapi Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang yang lagi sakit. Tuhan Yesus ketemu sama anak-anak. Tuhan Yesus happy banget ketemu anak-anak. Senang banget. Terus Tuhan Yesus juga menghibur orang yang sad. Nah, di siang hari Tuhan Yesus juga berdoa. Gak cuma pagi hari, Tuhan Yesus juga doa siang hari. Kalau mau makan, kalau mau ngajar, sebelum ngajar, kalau mau nyembuhin orang, pasti Tuhan Yesus gak lupa untuk berdoa. Tuhan Yesus selalu ingat untuk berdoa. Nah, malam hari juga gitu. Waktu sudah ada bulan bintang, Tuhan Yesus mau bobo, Tuhan Yesus ingat lagi, oh harus berdoa. Nah, Tuhan Yesus suka apa? Berdoa ya. Kalau yang bisa baca nih, dibaca. B-E-R-D-O-A. Berdoa. Jadi kita semua harus rajin untuk berdoa ya. Kita
sekarang udah nggak bisa ketemu Tuhan Yesus secara langsung. Udah nggak ada Tuhan Yesusnya di sini, tapi Tuhan Yesus itu di surga menjadi perantara buat kita. Jadi kita berdoanya kepada Yesus. Makanya kita selalu berdoa di mana? Tuhan Yesus, begini, ya kan? Nah, kita bisa berdoa ke Tuhan Yesus di mana aja. Di mana aja, nggak harus di satu tempat, nggak perlu. Tuhan Yesus selalu dengar kita kapanpun dan dimanapun. Contohnya waktu kita lagi naik mobil, kita lagi di sekolah, kita lagi di rumah, kita lagi di ruang makan, di mana-mana Tuhan Yesus selalu dengar doa kita. Nah, teman-teman, jadi kita berdoa sering-sering yuk. Pagi-pagi pas bangun dari tidur, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah jaga sepanjang malam. Siang-siang kita mau makan, kita mau main, kita mau belajar, kita berdoa lagi. Terus sore-sore dan malam hari Tuhan Yesus akan selalu dengar doa kita. Sore-sore juga doa, malam-malam juga doa. Pokoknya dalam sesuatu hal apapun, kalau kita mau melakukan doa segala sesuatu, kita harus berdoa. Karena Tuhan Yesus sayang banget sama kita. Nah, cerita hari ini udah selesai teman-teman. Jadi, don't forget to pray. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa ya teman-teman, harus ingat selalu untuk berdoa. Karena Tuhan Yesus suka kalau kita berdoa ya. Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari buku Yeremia 29 ayat 12. Datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Nah, kita ulang sekali lagi Yeremia 29 ayat 12. Datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Nah, jadi itu semuanya kita dihafalkan yuk sama-sama ya. Jadi kita bisa nanti setelah kita boleh keluar rumah, kita punya banyak ayat hafalan yang sudah kita hafal. Oke, teman-teman? Oh iya, teman-teman, kita jangan lupa berdoa. Kita udah selesai. Kita minta Tuhan Yesus untuk bantu kita ingat-ingat pelajaran hari ini. Oke? Kita berdoa ya, tunduk kepala, kita tutup mata, kita lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih pelajaran hari ini sudah selalu mengingatkan kami semua anak-anak di sini untuk berdoa. Bantu kami ya Tuhan, supaya kami selalu ingat untuk berdoa. Dalam nama Yesus, amin. Oke teman-teman, itu semua cerita hari ini. See you sahabat depan ya, bye-bye. God bless you all.